Halo guys, masih dengan brother and sister Refsuto Mix Random. Di video kali ini, Refsuto akan membahas drama Korea terbaru yaitu Lovely Runner yang akan ditayangkan di TV Ink dan TVN mulai tanggal 8 April 2024 sebanyak 16 episode. Drama ini diadaptasi dari novel web The Best of Tomorrow karya Kim Bang. Menceritakan tentang Ryo Sun Jae, seorang bintang papan atas yang menjadi sorotan sejak debutnya. Kehidupan Ryo Sun Jae terlihat sempurna, namun industri hiburan sudah membuat Ryo Sun Jae lelah. Sementara itu, Im Sol sangat mencintai Ryo Sun Jae sebagai penggemar yang memujanya. Ketika Im Sol masih kecil, Im Sol mengalami kecelakaan, dan hal itu membuat Im Sol menyerah pada mimpinya. Tapi, Im Sol kembali bersemangat dan nyaman setelah mendengar lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Ryo Sun Jae. Dan sejak saat itu, Im Sol menjadi penggemar berat Ryo Sun Jae. Namun suatu hari, Im Sol mendengar kalau Ryo Sun Jae diberitakan sudah meninggal karena syok setelah meminum obat tidur dan obat flu bersama-sama. Im Sol merasakan kesedihan yang mendalam atas berita tragis itu. Lalu keajaiban terjadi. Entah bagaimana, Im Sol bisa melakukan perjalanan kembali ke 15 tahun yang lalu. Kemudian di tahun itu, Im Sol menghadapi Ryo Sun Jae, seorang siswa SMA berusia 19 tahun. Dan Im Sol bergulat dengan tantangan berat untuk mengubah masa depannya, didorong oleh tekad pantang menyerah untuk mencegah tragedi yang akan datang. Karakter yang pertama adalah Byun Woo Sok. Byun Woo Sok akan berperan sebagai Ryo Sun Jae. Ryo Sun Jae adalah putranya Ryo Gendok. Ryo Sun Jae seorang vokalis dari band papan atas Eclipse. Band Eclipse terdiri dari Baek In Hyuk, gitaris dan leader band, Hyun Soo, drummer, dan Jae, basis band Eclipse. Band Eclipse adalah grup band yang selalu berada di puncak sejak debutnya pada tahun 2009. Vokalis Ryo Sun Jae, seorang bintang papan atas yang telah memperluas spektrumnya sebagai seorang aktor, dan sudah dikenal oleh publik sebagai aktor dengan beberapa film dan drama hits. Di tahun 2008, saat SMA, Ryo Sun Jae tergabung dalam tim renang SMA, dan Ryo Sun Jae sudah memenangkan 2 medali emas di Festival Olahraga Nasional. Ryo Sun Jae hampir mendapat sorotan media sebagai bintang olahraga generasi berikutnya. Tapi akibat rehabilitasi pasca operasi bahu, karir Ryo Sun Jae sebagai atlet renang yang dianggap solid terhenti. Mimpi sebagai atlet renang sudah gagal. Kemudian Ryo Sun Jae pergi ke audisi dengan temannya yaitu Baek In Hyuk dan memulai debutnya setelah diperhatikan oleh kepala perusahaan hiburan. Ryo Sun Jae memulainya dengan lebih mudah dibandingkan dengan yang lain dan berpikir kalau Ryo Sun Jae menerima banyak cinta. Jadi, Ryo Sun Jae berusaha 2 kali lebih keras dan berlari tanpa kenal lelah. Kepopulerannya terus berkembang sampai tahun ini. Namun, pada titik tertentu, Ryo Sun Jae mengalami kelelahan dan semuanya menjadi tidak berarti. Ketika jumlah malam tanpa tidur meningkat, Ryo Sun Jae merasa seperti akan berantakan. Jadi setelah berpikir panjang, Ryo Sun Jae memutuskan untuk pensiun dari industri hiburan. Tapi malam itu setelah pertunjukan konser terakhir, Ryo Sun Jae meninggal secara tiba-tiba. Media menyebarkan artikel spekulatif yang mengklaim kalau hal ini adalah pilihan ekstrim Ryo Sun Jae karena insomnia dan depresi. Karena berita itulah seluruh Korea terkejut. Tapi apakah kematian Ryo Sun Jae benar-benar bunuh diri? Karakter yang kedua adalah Kim Hae Yoon. Kim Hae Yoon akan berperan sebagai Im Sol. Im Sol putrinya Bak Bok Sun. Im Sol cucunya Jung Malja. Im Sol adiknya Im Gum. Im Sol adalah seorang yang lucu dan cantik. Im Sol memiliki impian menjadi sutradara film, namun Im Sol mengurungkan mimpinya 15 tahun yang lalu. Setelah didiagnosis menderita kelumpuhan dari pinggang ke bawah karena kecelakaan yang tidak terduga. Sejak saat itulah, Im Sol mencoba menjadi editor film sambil mengedit video YouTube sebagai pekerjaan paruh waktu. Suatu ketika, Im Sol mencoba melamar magang di beberapa perusahaan produksi film. Berulang kali Im Sol mendapatkan penolakan dalam proses penyaringan dokumen. Dan setiap kali hal itu terjadi, Im Sol bertanya-tanya apakah kelumpuhannya yang menjadi penghalang. Saat itu Im Sol mulai berputus asa dan ingin memejamkan mata selamanya. Tapi setelah mendengar lagu dari grup band Eclipse dari radio dan televisi, Im Sol jatuh cinta pada vokalis band Eclipse yaitu Ryo Sun Jae. Seperti kecelakaan atau takdir, suara Ryo Sun Jae adalah dukungan yang kuat dan pengabdiannya. Yang penuh semangat pada kebajikan adalah satu-satunya kegembiraan Im Sol. Ketika Im Sol mengalami masa-masa sulit, Im Sol selalu teringat apa yang dikatakan oleh Ryo Sun Jae. Baiklah, mari kita hidup hari ini dan mendapatkan kekuatan lagi. Saat Im Sol menjalani kehidupan seperti itu dari hari ke hari, Im Sol berpikir akan tiba harinya di mana Im Sol bisa tersenyum lagi dan rasa sakitnya berkurang. Tapi tanggal 1 Januari 2023, tepat jam 12 malam, idolanya yaitu Ryo Sun Jae meninggal. Saat itu, dunia Im Sol runtuh. Im Sol menangisi kematian Ryo Sun Jae. Tapi ketika Im Sol terbangun dengan perasaan aneh, ternyata Im Sol sudah berada di ruang kelas sekolahnya guys. Im Sol kembali ke masa 15 tahun yang lalu, di ulang tahunnya yang ke-19 di tahun 2008, saat Ryo Sun Jae masih hidup.
Bahkan, Imsol kembali ke masa lalu sebelum kecelakaan di mana Imsol kehilangan kakinya. Imsol menyadari dan merasa ini adalah kesempatan kedua yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jika demikian, Imsol ingin mencegah kecelakaan yang akan menimpanya dan memungkinkan agar Ryu Sunjae hidup lebih lama. Apakah ini suatu keajaiban? Karakter yang ketiga adalah Lee Sung Hyuk. Lee Sung Hyuk akan berperan sebagai Bak In Hyuk. Bak In Hyuk adalah pemimpin dan gitaris band Eclipse. Suatu hari, Bak In Hyuk merasakan pengkhianatan yang luar biasa ketika Ryu Sunjae tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya tanpa mengetahui alasannya. Karena hal itulah Bak In Hyuk bertengkar hebat dengan Ryu Sunjae di hari konser. Tapi Bak In Hyuk nggak tahu kalau pertengkaran itu adalah pertemuan terakhir dengan Ryu Sunjae. Di tahun 2008, Bak In Hyuk sudah menjadi seorang gitaris band SMA Jagam. Meskipun Bak In Hyuk agak bodoh, Bak In Hyuk populer karena kepribadiannya yang santai dan penampilannya yang hangat. Bak In Hyuk memiliki kepribadian yang sederhana, dan satu-satunya hal yang menjadi obsesinya hanya musik. Pada usia 16 tahun, Bak In Hyuk bermimpi menjadi Bon Jovi Korea. Bak In Hyuk meninggalkan kampung halamannya di tepi pantai, hanya dengan membawa gitar dan pergi ke Seoul. Lalu sebuah agensi terkenal memberitahunya kalau agensi itu berencana mencari band idola. Jadi Bak In Hyuk bergegas ke sana, ikut audisi dan cukup beruntung untuk terpilih. Teman asing pertama yang ditemui Bak In Hyuk di Seoul adalah Ryu Sunjae. Karena mereka sama berasal dari pedesaan, ayahnya Ryu Sunjae yaitu Ryu Gendok membesarkan mereka. Sehingga Ryu Sunjae dan Bak In Hyuk sampai saat ini sudah menjadi seperti keluarga. Ryu Sunjae yang saat itu hanya tahu berolahraga renang tampak seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Jadi Bak In Hyuk mencoba untuk melatih Ryu Sunjae dalam segala hal. Tapi nyatanya Bak In Hyuk juga seorang idiot yang hanya tahu tentang musik. Jadi kalau dilihat-lihat pada keduanya dari jauh mereka sama saja. Tapi suatu hari seorang gadis SMA bernama Imsol tiba-tiba muncul. Dan sepertinya Imsol sudah membuat bingung pikiran Ryu Sunjae. Karakter yang keempat adalah Sung Gun Hee. Sung Gun Hee akan berperan sebagai Kim Tae Sung. Kim Tae Sung adalah pria di tahun 2008, putranya Detektif Kim. Kim Tae Sung seorang basis berpenampilan flamboyan, mempesona, usil, lucu, ulsang populer, dan sangat disukai. Kim Tae Sung bergabung dengan band hanya karena menyukai sorakan dari penonton, seorang pemberontak yang kurang kasih sayang. Setelah ibunya pergi, Kim Tae Sung hanya hidup dengan ayahnya sibuk bekerja sebagai detektif. Lalu suatu hari, Kim Tae Sung bertemu dengan Imsol yang lucu. Imsol yang tiba-tiba mengomelinya seperti wanita tua, seolah-olah Imsol menjadi wanita yang berbeda dalam semalam. Imsol selalu menegurnya, kalau merokok dan berkelahi itu buruk. Tapi Kim Tae Sung menyukai perubahan Imsol yang membuatnya tertawa. Akhirnya Kim Tae Sung menyukai Imsol. Karakter yang kelima adalah Jung Yong Ju. Jung Yong Ju akan berperan sebagai Bak Bok-sun. Bak Bok-sun adalah ibunya Imsul dan Imgum. Bak Bok-sun putrinya Jung Malja. Setelah kehilangan suaminya dalam kecelakaan 10 tahun yang lalu, Bak Bok-sun berjuang menghidupi kedua anaknya. Keterampilan hidup Bak Bok-sun menjadi semakin kuat dan didikan pada anaknya menjadi semakin keras. Tapi Bak Bok-sun juga sedih karena harus menghidupi kedua anaknya tanpa seorang suami, apalagi sejak kecelakaan yang menimpa Imsol. Bak Bok-yun menghidupi kedua anaknya dan tinggal bersama ibunya dengan pendapatan sewa bulanan dari sebuah gedung kecil berlantai 3 yang di lantai satunya ada toko video dan DVD yang hampir gulung tikar. Karakter yang keenam adalah Sung Byung Sok. Sung Byung Sok akan berperan sebagai Jung Malja. Jung Malja adalah ibunya Bak Bok-sun. Jung Malja neneknya Imsol dan Imgum. Jung Malja seorang nenek yang hangat dan penuh kasih sayang. Jung Malja sudah melihat pertumbuhan kedua cucunya sejak masih kecil. Jung Malja melihat Imsol yang merawat Imgum ketika Bak Bok-sun bekerja. Sejak Imsol kecelakaan, Jung Malja sedih dan sangat memperdulikan cucu bungsunya itu. Karakter yang ketujuh adalah Song Ji-ho. Song Ji-ho akan berperan sebagai Imgum. Imgum adalah kakaknya Imsol. Imgum putranya Bak Bok-sun. Imgum cucunya Jung Malja. Imgum pernah bermimpi menjadi seorang aktor, tetapi sejak Imsol mengalami kecelakaan, Imgum melepaskan mimpinya dan bekerja sebagai pegawai biasa. Dalam upaya untuk melepaskan diri dari kesibukan bekerja siang dan malam, Imgum mencoba bermain saham, namun hasilnya bangkrut. Imgum putus asa dan takut karena kedepannya tidak akan bisa menikah. Di tahun 2008, Imgum mengambil cuti dari universitas tempatnya kuliah dan diam-diam mencuri uang sekolah untuk mendaftar ke Akademi Akting. Imgum menghadiri Akademi Akting dan mencoba mengikuti beberapa audisi tetapi selalu ditolak. Meskipun usianya tidak sesuai dengan usianya, Imgum tulus dalam hal akting.
Im-gum juga sangat kontras dengan temannya Im-sol, yaitu Lee Hyun-ju. Hubungan Im-gum dan Lee Hyun-ju seperti Tom dan Jerry, tapi In-gum selalu menderita dan Im-gum tidak pernah bisa mengalahkan Lee Hyun-ju. Lee Hyun-ju terus-menerus mengkritik Im-gum karena pandai belajar, menyela Im-gum, bertindak merendahkan Im-gum, dan mengasihani Im-gum. Lee Hyun-ju orang yang gak mau mengalah, tetapi Lee Hyun-ju biasanya tidak memiliki kepribadian yang buruk. Tetapi tetap saja mungkin karena Im-gum sudah melihatnya sejak Lee Hyun-ju masih kecil. Im-gum ingin menjaganya karena Lee Hyun-ju sudah seperti adiknya. Im-gum juga sangat khawatir siapa yang akan menikahi Lee Hyun-ju, anak yang selalu membuatnya geram. Karakter yang ke-8 adalah Seo Hye-won. Seo Hye-won akan berperan sebagai Lee Hyun-ju. Lee Hyun-ju adalah temannya Im-sol. Di tahun ini, Lee Hyun-ju sudah lama merawat Im-sol yang mengalami masalah pada kakinya. Sebagai wanita karir yang sukses, Lee Hyun-ju memiliki uang dan kekayaan. Namun, satu-satunya yang tidak dimiliki oleh Lee Hyun-ju hanyalah pria yang baik. Setelah bercerai dari suaminya yang selingkuh, Lee Hyun-ju memimpikan sebuah hubungan daripada pernikahan dan sedang menunggu pasangannya yang sudah ditakdirkan. Di tahun 2008, Lee Hyun-ju, sahabatnya Im-sol, sudah menjadi karakter yang berani, keren, dan lugas dalam segala hal yang dilakukannya. Lee Hyun-ju juga memimpikan pria ideal dan tampan, dan berkencan dengan seorang pria tampan. Tapi, Lee Hyun-ju tidak pernah menyangka kalau hidupnya akan berubah. Saat Lee Hyun-ju pergi ke rumah Im-sol, Lee Hyun-ju bertemu dengan Im-gum, seorang yang terlihat lemah tapi baik hati. Tapi melihat Im-gum menjadi orang yang paling menyedihkan di dunia, Lee Hyun-ju tidak menyangka akan jatuh cinta pada raja manusia paling menyedihkan di dunia. Lee Hyun-ju punya rahasia yang tidak bisa diberitahukan pada sahabatnya, yaitu Im-sol, untuk pertama kalinya. Karakter yang ke-9 adalah Kim Won-hae. Kim Won-hae akan berperan sebagai Ryu Gendok. Ryu Gendok adalah ayahnya Ryu Seung-jae. Ryu Gendok, pemilik rumah Galbit. Ryu Gendok sudah lama kehilangan istrinya karena kanker dan membesarkan Ryu Seung-jae sendirian. Satu-satunya hal yang mereka banggakan adalah putra mereka, yaitu Ryu Seung-jae. Satu-satunya hal yang Ryu Gendok banggakan adalah putra Ryu Gendok, yaitu Ryu Seung-jae, yang mulai berenang dan menarik perhatian dengan memenangkan berbagai penghargaan kompetisi. Keinginan dan tujuan seumur hidupnya adalah bekerja keras untuk mensukseskan Ryu Seung-jae. Ryu Gendok orang bodoh yang hidup dengan hanya selalu membicarakan putranya. Meskipun Ryu Gendok selalu sibuk dengan bisnisnya, Ryu Gendok membesarkan putra satu-satunya dengan sangat hati-hati. Ryu Gendok khawatir kalau Ryu Seung-jae akan tumbuh kesepian atau gelap karena ketidakhadiran ibunya. Sampai sejauh mana? Bahkan di hari kelulusan sekolah dasarnya Ryu Seung-jae, rasa cintanya terhadap putranya begitu besar sehingga Ryu Seung-jae mengumpulkan seluruh kerabatnya, bahkan sepupu ke-6 untuk mengambil foto wisuda akbar. Karakter yang ke-10 adalah An Sang-woo. An Sang-woo akan berperan sebagai CEO Kim. CEO Kim adalah CEO agensi Ryu Seung-jae. Setelah mendirikan GNT, CEO Kim mengunjungi berbagai sekolah setiap hari dengan tujuan menemukan permatanya sendiri. Namun, CEO Kim tidak bisa menemukan bakat yang disukainya. Kemudian, CEO Kim menemukan seorang anak yang langsung membuatnya jatuh cinta. Anak itu adalah Ryu Seung-jae. Lalu, setelah Ryu Seung-jae bergabung dengan perusahaan, Ryu Seung-jae memulai debutnya dengan Eclipse. Kemudian mengembangkan banyak penyanyi dan aktor. CEO Kim merupakan orang yang berhasil mendebutkan grup pendatang baru Eclipse dan membantu Eclipse naik ke puncak. Karakter yang ke-11 adalah Lee Il-jun. Lee Il-jun akan berperan sebagai Bak Dong-suk. Bak Dong-suk adalah manajernya Ryu Seung-jae. Berbeda dengan penampilannya yang keren, Bak Dong-suk memiliki kepribadian yang menyimpang. Mungkin tampak sopan, tapi Bak Dong-suk seorang yang berani, selalu memperhatikan, dan Bak Dong-suk juga selalu mengatakan semua yang ingin dikatakannya. Secara garis besar, Bak Dong-suk terlihat tergeletak rata di depan Ryu Seung-jae. Namun sebenarnya, Bak Dong-suk mungkin berada di atas kepalanya Ryu Seung-jae. Karakter yang ke-12 adalah Bak Yoon-hee. Bak Yoon-hee akan berperan sebagai Detektif Kim. Detektif Kim adalah ayahnya Kim Tae-sung. Sebagai seorang detektif veteran selama 20 tahun, Kim memiliki akal sehat yang baik. Kim ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan waduk Juyang. Kim selalu dipanggil sebagai pria sacin di distriknya. Tapi, Kim bukanlah pria yang tergila-gila pada cinta, melainkan pria yang tergila-gila pada insiden. Pekerjaan selalu didahulukan sebelum keluarganya. Sang istri yang tidak tahan bercerai dan pergi ke luar negeri, meninggalkan dirinya dan putranya, yaitu Kim Tae-sung yang baru saja memasuki masa pubertas. Setelah itu, hubungan Kim dengan putranya, yaitu Kim Tae-sung, menjadi suram. Kim selalu khawatir kalau Kim Tae-sung tersesat. Drama ini juga dibintangi oleh Moon Seon sebagai Hyun-soo, Yang Hyuk sebagai Jae, Ko Tae-jin sebagai Jae Jung Hoon. Guys, terima kasih sudah menonton informasi drama ini.
Jangan lupa subscribe dan tongkrongin terus Revs to Mix Random. Sampai jumpa di informasi drama selanjutnya. Bye-bye.